Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. .441, sudah percaya sekarang? Untuk pertama kalinya, Petrus tidak percaya diri dan gelagapan saat berhadapan dengan petarung dari generasi muda sepertinya. Dan, dia tidak berani menolak. Terima kasih. Setelah mengambil kunci dan terdengar suara, Ivan pergi. Adapun masalah setelah itu di balai bela diri. Dia tertarik dan tidak peduli. Dia hanya peduli tentang api penyucian Veleura. Alasan dia membunuh dengan cepat adalah untuk menghemat waktu. Dia akan pergi ke Taman Nasional untuk bertemu dengan wanita dan menemukan petunjuk ke api penyucian Veleura. Saat dia berpikir bahwa ibu kandungnya kemungkinan sedang menderita di api penyucian Veleura, Ivan tidak mau menunda. Dia menginjak pedal gas di sepanjang jalan. Dia langsung pergi ke Taman Nasional. Saat dia tiba, masih ada sekitar 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Setelah menunggu hampir 13 atau 4 menit, Ranira datang. Dari kejauhan, Ivan memperhatikannya. Di satu sisi, hanya ada sedikit orang di taman, dan di sisi lain, wanita terlalu cantik. Hari ini, dia tidak mengenakan seragam militer seperti tadi malam. Dia mengenakan rok mini dan blus hitam. Dia tetap terlihat cantik. Tingginya hampir 180 cm. Otomatis, dia juga memiliki sepasang kaki putih ramping dan lurus, tubuh bagian atasnya penuh, dan wajah cantik. Sekilas, dia tidak terlihat seperti tentara. Dia benar-benar mirip dengan artis yang tumbuh di rumah kaca. Namun, Ivan mendengarkan Alina memperkenalkan tadi malam. Wanita tampak seindah bunga, tetapi sebenarnya dia berjuang di medan perang dan melangkah ke posisi jenderal besar selangkah demi selangkah dengan kekuatannya. Di ketentaraan, julukannya adalah harimau yang ganas. Dia sangat ganas seperti harimau. Para prajurit memanggilnya harimau betina. Bisa dibayangkan betapa galaknya dia. Di depan wanita, ada seorang lelaki tua. Orang tua itu sedikit lebih pendek, sekitar 170 cm. Aura energinya tenang dan terkendali, dia berusia 60 hingga 70 tahun. Dia memiliki sikap mengesankan. Ivan dapat dengan jelas melihat bahwa ada 4 lalat yang berada 3 atau 4 meter darinya. Lalat-lalat itu akan terbang ke depan ketika mereka tiba-tiba mendarat dan mati. Saat dia berjalan, tidak ada gerakan. Oleh karena itu, suara langkah kaki sedikit pun tidak terdengar. Tepatnya, bukan karena mereka tidak dapat mendengarnya, tetapi memang tidak ada langkah kaki. Sungguh tidak ada, sehingga tidak bisa mendengarnya. Dia tampaknya menginjak tanah pada setiap langkahnya. Akan tetapi, jika dilihat dengan cermat, selalu ada jarak 0,00001 mm dari tanah. Jika Ivan tidak mengamati dengan cermat dan memiliki mata penglihatan batin yang bisa memperlambat kecepatan, tidak mungkin dia bisa menyadari hal seperti itu. Dengan kata lain, orang tua ini tidak berjalan. Dia sedang melayang. Ivan bangkit dan maju untuk menyambut. Nona Ranida! Tuan Reed, kenapa kamu begitu cepat? Hanita tahu bahwa Ivan akan berpartisipasi dalam pertarungan persahabatan keluarga kerajaan hari ini. Akan tetapi, lelaki tua di depannya terlalu sibuk. Ada berbagai macam jadwal yang menunggunya setiap hari. Satu-satunya waktu luang adalah hari ini. Bahkan pada saat ini, wanita sudah berusaha menahannya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Kamu menyerah dalam pertandingan persahabatan keluarga kerajaan? Tidak, itu sudah berakhir. Ivan tersenyum dan berkata terus terang. Aku datang ke sini setelah memenangkan kejuaraan. Cih, apa yang sedang kamu banggakan? Wanita menatap sinis. Bukannya dia tidak tahu sistem pertandingan persahabatan keluarga kerajaan. Kalaupun juaranya adalah Ivan, tidak mungkin hari ini. Karena pertandingan akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari hingga semuanya selesai. Dia melewati topik ini dan memperkenalkan kepada Ivan. Tuan Reed, ini adalah tetua yang saya ceritakan pada Anda. Dia adalah guru di pasukan kami dan juga wakil komandan tentara Cavalry, Peter, Tuan Peter. Wakil komandan tentara. Ivan agak terkejut. Tanpa diduga, lelaki tua di depannya memiliki status setinggi itu. Harus diketahui. Cavalry adalah ibu kota kerajaan Dragonfire dan wakil komandan tentara Cavalry setara dengan wakil komandan seluruh tentara kerajaan Dragonfire. Walaupun ada kata wakil, tidak terlalu berbeda dengan komandan. Kenapa? Karena tetua nomor 1 bertanggung jawab atas kelompok ini di kerajaan Dragonfire. Tetua nomor 1 biasanya sibuk dengan urusan resmi. Dia tidak akan secara pribadi mengelola tentara sampai periode khusus. Dulu, Ivan hanya bisa mendengar nama Peter dari berita. Tanpa diduga, dia benar-benar melihat orang yang nyata hari ini. Selain itu, dia juga menyambutnya secara pribadi. Sejujurnya, Ivan tersanjung. Meskipun kekuatannya lumayan, dalam hal identitas, dia hanya seorang petarung yang kurang dikenal. Peter adalah wakil komandan tentara. Status mereka sangat berbeda. Baru kemudian, Ivan menemukan bahwa sudah tidak ada seorang pun di taman. Darurat militer diberlakukan. Tuan Peter, ini Ivan yang saya ceritakan pada Anda. Dia yang membunuh Hadi dan dia juga yang ingin tahu tentang api penyucian Veleura. Halo, Tuan Peter. Melihat karakter seperti itu, Ivan mau tidak mau sedikit bersemangat. Karena upaya orang-orang inilah, kerajaan Dragonfire dapat berkembang dengan lancar dan juga dapat tumbuh menjadi kerajaan yang mengerikan yang setara dengan kerajaan Phoenix seperti ini hari ini. Dia menghormati dan mengagumi Peter dari lubuk hatinya. Anak muda, gak usah sungkan. Namamu sudah menyebar di telinga kami.
Peter tersenyum hangat dan berjabat tangan dengan Ivan. Juara pertandingan persahabatan kali ini juga merupakan orang pertama yang bisa menyelesaikan pertandingan dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya, Ivan agak terkejut. Apakah transmisinya begitu cepat? Namun, itu normal. Dengan identitas Peter, jika dia ingin mengetahui berita pertandingan itu, tentu saja tidak sulit untuk mendapatkan berita. Bagaimanapun, ada 2.000 hingga 3.000 saksi di tempat kejadian. Selamat! Peter berkata kepada Ivan. Kamu punya masa depan yang cerah. Pertandingan persahabatan antara keluarga kerajaan adalah acara besar bahkan bagi pejabat tinggi kerajaan Dragonfire. Oleh karena itu, Peter telah memperhatikan karena mereka harus memilih elite dari pertandingan persahabatan sebelumnya dan memilih elite dari elite lagi. Para elite ini akan menjadi manajer di berbagai posisi penting di kerajaan Dragonfire di masa depan. Peter, dia juga berasal dari keluarga kerajaan. Dia juga menang dalam pertandingan persahabatan. Kamu adalah orang pertama sejak pertandingan persahabatan kerajaan Dragonfire diadakan. Puji Peter lagi. Di samping, wanita terkejut. Pak, apa yang kamu katakan? Apa dia benar-benar juara dalam pertandingan persahabatan? Vanida tidak mengerti. Baru berapa lama sejak pertandingan persahabatan dimulai dan juaranya sudah diumumkan? Selain itu, Peter memuji Ivan seperti itu. Harus diketahui, dia telah menjadi murid Peter selama bertahun-tahun. Pujian terbaik yang dia dapatkan adalah lumayan, masih oke, hampir tidak apa-apa, dan sejenisnya. Untuk Ivan, dia benar-benar memberikan pujian? Tentu saja itu benar. Temanmu menantang lebih dari 100 orang pada saat bersamaan dan mengalahkan mereka dalam waktu kurang dari 3 menit. Selain itu, Petrus juga langsung menyerah. Tidak hanya itu, dia juga membunuh kepala keluarga yang Abraham dalam satu pukulan. Tatapan Peter menunjukkan pujian. Ini. Wanita sudah terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Peter selalu tegas dalam bicaranya dan tidak akan pernah berbohong padanya. Terlebih lagi itu adalah masalah besar. Apa kamu percaya padaku sekarang? Ivan tersenyum dan mengangkat bahu, lalu berkata kepada Peter. Tuan Peter, mari kita pergi ke sana dan duduk dan mengobrol. Bab 442, meminta tolong. Peter mengikuti Ivan menuju pavilion dan duduk dengan santai seperti orang tua yang pergi ke taman untuk berolahraga. Tuan Reed, wanita sudah memberitahuku alasan mengapa kamu ingin menemuiku. Aku memang tahu sesuatu tentang api penyucian Veliora. Setelah duduk, Peter langsung ke inti pembicaraan. Napas Ivan tercekat. Tuan Peter, tolong jelaskan. Meskipun api penyucian Veliora adalah penjara, tempat tersebut bukan di bawah yurisdiksi kerajaan Dragonfire. Penguasa sebenarnya adalah asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Peter perlahan-lahan menjelaskan asal-usul api penyucian Veliora. Asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Ivan agak mengernyit. Dia baru saja membunuh putra direktur asosiasi seni bela diri dan sekarang api penyucian Veliora berada di bawah kendali asosiasi seni bela diri. Jika meminta mereka untuk melepaskan seseorang, apa mereka akan menyetujuinya? Sesaat, pemikiran ini sempat melintas di benak Ivan. Namun, tidak peduli api penyucian Veliora berada di bawah kendali siapa, dia harus tetap menyelamatkan ibunya. Benar. Peter mengangguk. Api penyucian Veliora didirikan oleh ketua pertama asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Mereka yang masuk penjara di api penyucian Veliora semuanya adalah musuh asosiasi seni bela diri. Api penyucian Veliora telah ada selama lebih dari 100 tahun. Di sana, kabarnya ada seorang petarung hebat yang menjaganya. Bukankah yang ditahan semuanya adalah musuh mereka? Kenapa tidak langsung dihabisi saja? Ivan agak bingung. Api penyucian Veliora memenjarakan musuh-musuh asosiasi seni bela diri. Bukankah itu artinya ibu kandungnya, atau lebih tepatnya, seluruh keluarga Reed, dan bahkan dirinya sendiri, adalah musuh dari asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire? Sebenarnya, saat itu, Augeas pernah mengatakan alasan keluarga Reed hancur adalah karena seseorang yang berpengaruh di keluarga neneknya membutuhkan akar roh yang cocok. Setelah dicari kemana-mana, hanya akar roh ayahnya yang cocok. Untuk menghindari masalah yang tak diinginkan kelak, keluarga itu langsung memusnahkan keluarga Reed. Augeas hanya alat bagi keluarga itu. Karena dia hanya bertindak sebagai alat, dia membiarkan seseorang yang berusia puluhan tahun melompat ke akar roh sekaligus. Sekarang, apakah keluarga itu ada hubungannya dengan asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire? Ivan terus memikirkannya, dia hanya dapat berspekulasi saja. Hanya ada dua kemungkinan. Mereka ingin mendapatkan informasi atau sesuatu dari musuh mereka. Bisa jadi mereka juga tidak ingin musuh mereka mati dengan mudah. Mereka ingin hidup musuh mereka lebih sengsara dari kematian. Peter lalu berkata dengan serius. Tuan Reed, telah kudengar dari wanita bahwa api penyucian Veliora berhubungan dengan keberadaan salah seorang dari kerabatmu. Mungkinkah salah seorang dari kerabatmu berada di sana? Walaupun Peter memiliki status yang terhormat dan umur yang panjang, dia selalu menganggap Ivan sebagai lawan bicara yang setara sehingga dia pun memanggil dengan sapaan Tuan. Saat mengobrol dengan beliau, Ivan merasa sangat nyaman. Namun, dia tidak boleh terlena. Ivan tetap harus mempertahankan kewaspadaannya. Orang tua itu mungkin bisa dipercaya, tetapi pada akhirnya, Ivan masih belum mengenalnya sebab dia baru saja bertemu dengan orang tua itu. Awalnya, bukankah Augeas juga bisa dipercaya? Orang seperti ini dapat diibaratkan seperti rubah licik yang otaknya cerdik. Orang-orang semacam ini tentu tidak akan menunjukkan sifat asli mereka. Oleh karena itu, Ivan tidak mengatakan perihal ibunya. Sebaliknya, dia berkata, benar. Api penyucian Veliora berkaitan dengan keberadaan salah seorang kerabatku. Apa Tuan Peter tahu di mana api penyucian Veliora? Api penyucian Veliora adalah rahasia asosiasi seni bela diri. Hanya anggota inti yang mengetahuinya. Jangankan aku,
Seorang pemimpin elite saja tidak tahu di mana api penyucian Veliora berada. Api penyucian Veliora ini sama seperti beberapa penjara krusial di kerajaan Dragonfire. Kalau bukan orang yang berkepentingan, lokasi tersebut tidak boleh diberitahukan. Peter menggelengkan kepalanya. Aku telah memberitahu semua yang aku ketahui. Baiklah. Ivan menghela napas. Namun, karena saat ini dia sudah tahu pihak yang membawai api penyucian Veliora ini, setidaknya dia sudah memiliki arah. Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire. Dia harus mencari cara untuk menggoyahkannya. Kalau salah seorang dari kerabatmu ditahan di api penyucian Veliora, dengan pencapaianmu saat ini, Kerajaan Dragonfire mungkin dapat memberimu bantuan dengan menanyakan seseorang yang penting dari Asosiasi Seni Bela Diri. Kata Peter. Terima kasih, Tuan Peter. Tapi tidak perlu untuk saat ini. Ivan menolak dengan tegas. Jika Asosiasi Seni Bela Diri benar-benar terkait dengan keluarga itu, mungkin saja musuhnya menjadi waspada dan malah berakibat fatal pada ibunya. Apa yang harus dilakukannya saat ini adalah menemukan lokasi api penyucian Veliora terlebih dahulu. Selama dia tahu api penyucian Veliora berada di bawah yurisdiksi Asosiasi Seni Bela Diri, dia pasti dapat menemukan lokasinya. Setelah menemukan lokasinya, menyelamatkan ibunya tentu akan lebih mudah. Terima kasih, Tuan Peter, karena sudah datang menemuiku di tengah kesibukan. Ivan berterima kasih padanya, lalu bertanya pada saat yang sama. Kalau ada sesuatu yang dapat kulakukan untuk Tuan Peter, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ivan tahu bahwa pasti ada motif tersembunyi hingga seseorang dengan status dan kedudukan seperti Peter mau datang untuk menemuinya. Bagaimanapun juga, dia dan Peter bukan teman maupun kerabat, Peter sama sekali tidak berkewajiban untuk menemuinya. Walaupun beliau mungkin berhati baik dan suka menolong, apa yang baru saja beliau katakan bisa saja disampaikan oleh wanita. Beliau tidak perlu mendatanginya secara pribadi. Tetapi, beliau datang menemuinya. Beliau datang secara pribadi dan langsung menjelaskannya. Jika Peter menemuinya setelah kompetisi persahabatan, bisa saja Peter datang untuk merekrut Ivan atau sejenisnya karena performa Ivan yang luar biasa saat pertandingan. Tetapi, kasusnya bukan seperti itu, beliau sudah berniat untuk menemui Ivan sebelum kompetisi persahabatan dimulai. Tuan Reed memang cerdas. Peter tersenyum ramah, tatapannya penuh kekaguman. Dari kata-kata Ivan, tidak sulit untuk mengetahui bahwa Ivan sudah tahu bahwa dirinya datang untuk meminta bantuan. Aku ingin memohon bantuanmu. Tuan Peter, Anda terlalu segan. Anda tidak perlu sampai memohon. Anda sudah memberitahu saya hal-hal ini, tentu saya akan membantu Anda melakukan beberapa hal. Anggap saja sebagai pertukaran yang setara. Kata Ivan dengan tegas. Dia memiliki kesan yang baik tentang Peter. Karena, saat Peter meminta bantuannya, beliau tidak mengajukan informasi yang beliau ketahui sebagai syarat pertukaran. Sebaliknya, beliau lebih dulu mengatakan apa yang beliau ketahui tentang api penyucian Veliora. Dari sinilah dapat disimpulkan. Peter tidak akan memaksanya. Karena itu, sekalipun dia tidak membantu Peter, Peter tetap akan mengatakan apa yang harus beliau katakan. Baiklah, aku akan mengatakannya. Haha. Peter berkata. Aku mendengar dari wanita bahwa Tuan Reed punya keterampilan medis yang tak tertandingi dan telah menyembuhkan anak angkat Glagoi dari penyakit aneh dan sulit disembuhkan, bukan? Memang benar. Ivan mengangguk. Tapi pujian tak tertandingi terlalu berlebihan. Aku hanya bisa sedikit keterampilan medis. Peter melanjutkan. Sejujurnya, aku ingin meminta Tuan Reed untuk memeriksa penyakit yang diderita anakku. Anakku tiba-tiba terkena penyakit aneh 3 tahun lalu. 3 tahun belakangan ini, dia akan segera pingsan begitu keluar rumah. Aku telah meminta tolong banyak dokter. Berbagai pemeriksaan pun telah dijalani, tetapi mereka tidak dapat menemukan kejanggalan apapun. Tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang sehat. Aku ingin tahu apa Tuan Reed pernah mendengar penyakit ini? Tatapan Peter penuh harap. Alasan mengapa beliau datang secara pribadi adalah demi ini. Selama bertahun-tahun, beliau telah mencari banyak dokter untuk putranya, dari dokter ilmu pengobatan tradisional, pengobatan modern hingga ke tukang ramal. Akan tetapi, tidak ada yang tahu penyebabnya. Awalnya, ketika wanita mengungkit perihal api penyucian Veliora, beliau tidak berniat untuk datang. Ketika beliau mengetahui bahwa Ivan telah menyelamatkan Putri Alina, beliau pun datang untuk mencoba peruntungannya. Dalam 3 tahun, beliau telah menemui banyak sekali dokter. Setiap kali beliau bertemu dengan para dokter-dokter tersebut, beliau selalu kembali dengan kekecewaan. Dia langsung tertidur begitu keluar rumah. Raut wajah Ivan menjadi serius, dia belum pernah mendengar gejala seperti itu. Tuan Peter, aku perlu melihat keadaannya dulu sebelum aku bisa memastikannya. Aku harus melihat pasiennya dulu. Bab 443, penyakit aneh. Boleh saja kalau bertemu dengannya, tapi aku masih ada urusan pekerjaan. Jadi, aku tidak bisa pergi denganmu. Peter yang memiliki kedudukan tinggi tentu saja memiliki banyak urusan. Peter pun menjadi agak tidak berdaya. Bagaimana kalau wanita saja yang menemanimu ke rumah putraku? Baiklah. Ivan mengangguk sedikit. Aku akan melihatnya dulu. Wanita pun melakukan tugasnya dengan sigap dan membawa Ivan sampai ke rumah putra Peter. Di dalam mobil, wanita juga menjelaskan garis besar situasinya. Putra Peter, bernama Gary Karaba, berusia 50 tahun. Dulu, dia adalah seorang prajurit terhormat di kemiliteran kerajaan Dragonfire dan pernah menjadi atasan wanita. 3 tahun lalu, ketika ada sesi latihan di kemiliteran, dia adalah instruktur kami, tetapi dia tidak datang pagi itu. Ketika kami menemukannya, dia pingsan di asrama tentara. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani berbagai pemeriksaan, tetapi tidak ada kejanggalan yang ditemukan. Karena itu, dia lalu dipulangkan. Sesampainya di rumahnya, tidak sampai 5 menit, dia tiba-tiba terbangun. Wanita pun melanjutkan. Sejak saat itu, begitu dia meninggalkan rumah,
dia akan langsung lesu dan pingsan. Gary adalah putra kesayangan guru. Karena kejadian ini, setiap kali ada kesempatan, guru akan mencarikan dokter untuknya. Dalam 3 tahun terakhir, sudah banyak sekali dokter terkenal di dalam dan luar negeri yang telah beliau kunjungi, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil. Guru mendengar bahwa kamu menyembuhkan penyakit Putri Alina. Karena itulah beliau meluangkan waktunya untuk menemuimu. Setelah menemuimu, dia harus bergegas ke gedung di sebelah Taman Nasional untuk rapat. Setelah menceritakan penyakit Gary, Ranira menghela napas. Memang sangat janggal. Ini adalah pertama kalinya Ivan mendengar penyakit aneh seperti itu. 20 menit kemudian, Ranita membawa Ivan ke daerah perumahan di Valley. Komplek perumahan tersebut sangat luas dan megah. Ada suatu sungai kecil yang mengalir di tengah. Air sungai mengalir dengan derasnya. Di kedua tepi sungai adalah bangunan perumahan. Perumahan tersebut menggabungkan desain rumah klasik dan desain modern dengan sempurna. Desain yang klasik membuat rumah tersebut terlihat elegan dan unik. Kemudian, desain modern melengkapi keindahan dan kemegahan bangunan rumah tersebut. Komplek perumahan ini sangat asri sebab dihiasi dengan rerumputan dan pepohonan hijau. Terdapat pula patung-patung pahatan yang sangat indah yang tata letaknya sangat sesuai dengan metode spiritual Feng Shui. Arsitek dari komplek perumahan ini pastilah seorang ahli. Komentar Ivan. Itu wajar saja. Komplek perumahan ini didesain khusus untuk para petinggi militer. Perumahan ini dirancang langsung oleh seorang arsitek terbaik Kerajaan Dragonfire. Bangunan penting seperti balai bela diri dan balai utama juga dirancang oleh arsitek yang sama. Anida berkata dengan bangga. Rumahku ada di nomor 128 dan paman rumahnya ada di nomor 666. Paman yang dimaksud oleh Ranira tentu saja ialah Gary Karaba. Mobil pun melaju di jalur khusus area perumahan dan langsung menuju rumah dengan nomor rumah 666. Ada penjaga khusus di gerbang. Ketika dia melihat mobil wanita, dia segera membuka gerbang. Mobil lalu perlahan masuk. Luas bangunan rumah setidaknya mencakup 3.000 meter persegi. Sangat amat luas, luasnya sebanding dengan sebuah taman kecil. Tidak ada masalah dengan Feng Shui-nya? Ivan diam-diam mengamati sekeliling. Tidak ada masalah dengan Feng Shui di dalam rumah maupun di luar rumah sakit. Feng Shui rumah ini akan mendatangkan kekayaan, kemakmuran, dan energi roh yang kaya. Tinggal di rumah ini untuk waktu yang lama dapat memperpanjang hidup seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Oleh karena itu, penyakit Gary berarti tidak berhubungan dengan faktor Feng Shui. Apa dia benar-benar sakit? Ivan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka pun dibawa masuk ke ruang utama rumah tersebut oleh para pelayan. Di dalam ruang utama, dari jauh, terlihat seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun sedang membuat teh. Ketika dia melihat Ivan dan Ranita, dia juga bangkit berdiri dan berjalan menghampiri mereka. Ranita, Tuan Reed. Orang tua ini, pastilah Gary Karaba. Tingginya lebih dari 170 cm, tubuhnya kuat dan kekar. Meskipun dia berusia 50-an, dia lebih terlihat seperti orang yang berusia 40-an baik dalam semangat maupun penampilannya. Paman Gary. Ranita tertawa kecil. Tuan Gary. Ivan juga menyapanya. Silakan masuk ke dalam. Gary dengan hangat mengundang mereka berdua masuk dan duduk di ruang utama. Dia menuangkan teh untuk Ivan dan Ranita lalu berkata dengan ramah. Ayah sudah memberitahuku tentang maksud kedatangan kalian berdua. Tuan Reed, katakan saja apa yang harus kulakukan. Ivan mengambil cangkir teh itu, meminum seteguk, lalu meletakkan cangkirnya lagi. Pada saat yang sama, Ivan mengaktifkan penglihatan batin. Di depannya, pakaian dan otot Gary berangsur-angsur menjadi transparan, dan kondisi fisik Gary pun terlihat dalam penglihatan Ivan. Benar saja. Sama seperti apa yang dikatakan Peter dan Ranita, tidak ada masalah apapun pada tubuh Gary. Bukan hanya tidak ada masalah. Gary juga seorang kultivator periode akar roh. Dalam aspek kebugaran fisik, kondisinya jauh lebih baik dari orang biasa. Setelah berpikir sejenak, Ivan pun bertanya. Tuan Gary, saya ingin bertanya. Apa ada yang tidak biasa dengan tubuh Anda saat Anda tidak keluar rumah? 3 tahun yang lalu, apa ada sesuatu yang tak lazim atau aneh yang terjadi sebelum Anda jatuh sakit? Biasanya, tidak ada yang aneh dengan tubuhku. Gary sudah menjawab pertanyaan semacam ini berkali-kali. Kemudian, sambil tersenyum getir dia berkata. 3 tahun lalu, sebelum aku jatuh sakit, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Semuanya sama seperti biasanya. Aku tetap bekerja, berlatih kultivasi seperti biasa. Kemudian, aku bersiap-siap untuk memimpin sesi pelatihan. Tetapi, aku tiba-tiba merasa pusing dan ketika bangun, aku sudah berada di rumah. Tuan Reed, Anda tidak perlu merasa terbebani. Ayah saya mengundang Anda kemari karena dia hanya mencoba-coba saja. Dia tidak berharap banyak. Sebenarnya, bukan hanya Peter yang tidak berharapan apapun. Bahkan dia sendiri berpikir bahwa Ivan tak akan bisa menyembuhkannya. Memang, dia telah mendengar kabar tentang kompetisi persahabatan. Performa Ivan sangat hebat dan luar biasa. Ivan adalah seorang pemenang yang tak disangka-sangka. Dalam hal kekuatan saja, Ivan sudah jauh melampauinya. Akan tetapi, kultivasi berbeda dengan keterampilan medis. Keduanya tidak bisa disamakan. Dalam hal tingkat kultivasi, ayahnya, Peter, lebih hebat darinya. Meski demikian, bukankah ayahnya tetap tidak berdaya di hadapan penyakitnya ini? Sejujurnya, aku benar-benar tidak menemukan masalah apapun untuk saat ini, tapi... Ivan melanjutkan. Saya ingin meminta Tuan Gary untuk keluar rumah. Apa Anda bersedia? Saya ingin melihat apa yang sebetulnya terjadi tubuh Anda. Ini. Gary agak ragu-ragu. Perasaan lesu hingga pingsan itu sangat memuakan. Setiap kali dia tertidur, Gary merasa ada ingatan yang hilang dalam hidupnya. Dia sangat tidak menyukai perasaan itu.
Sejak dia memastikan kondisinya sendiri, dia menjadi jarang sekali keluar rumah. Terakhir kali keluar adalah 2 tahun lalu. Tujuan kepergiannya juga adalah untuk menemui seorang dokter yang ingin memeriksa kondisinya. Sebelumnya lagi, alasannya untuk keluar rumah juga sama. Sebelumnya dia juga keluar rumah untuk alasan yang sama. Namun, hasilnya sama persis. Tidak ada bisa menemukan penyebab penyakitnya. Oleh karena itu, Gary menjadi muak dan enggan untuk keluar rumah lagi. Namun, setelah memikirkannya, dia memilih untuk menyetujui permintaan Ivan. Ada 2 alasan. Pertama, Ivan diundang kemari oleh ayahnya. Menghormati Ivan berarti menghormati ayahnya. Kedua, kemampuan Ivan terlalu hebat. Padahal usianya baru 20 tahun tetapi dia bisa membunuh Abraham. Orang seperti Ivan ini harus dihormati. Berbagai pengalaman dalam hidupnya memberitahunya bahwa orang seperti Ivan tidak boleh disinggung dan harus diperlakukan sebaik mungkin. Oleh karena itu, meski Gary tidak berharap apapun, Gary memilih untuk menyetujui permintaannya. Bab 444, 100 hingga 200 tingkat. Gary memanggil beberapa pengawal di rumahnya dan memerintahkan mereka untuk menggotongnya kembali nanti. Kemudian, sekelompok orang berjalan menuju gerbang halaman rumah. Ketika dia sampai di gerbang, Gary berhenti. Tuan Reed, kalau begitu, saya akan keluar dulu. Anda harus memperhatikan baik-baik. Tidak masalah. Mata Ivan bersinar-sinar, dia sudah mengaktifkan penglihatan batin sampai ke batas tertentu. Dia bisa mengamati kondisi di bagian manapun dari tubuh Gary kapan saja. Seperti sekarang, Ivan bisa dengan jelas melihat jantung Gary berdetak lebih cepat, hormon adrenalin, level gula darah serta elemen lainnya juga melonjak naik. Ini adalah manifestasi dari ketakutan. Jelas sekali, melangkah meninggalkan rumah telah meninggalkan suatu trauma psikologis bagi Gary. Tubuh Gary secara otomatis mengalirkan energi roh untuk menjaga fungsi organ internal di tubuhnya. Gary menarik napas dalam-dalam. Gary lalu mengambil satu langkah dan melangkah keluar dari gerbang. Salah satu kakinya sudah berada di luar, sementara keringat dingin sudah membasahi dahinya. Ivan tahu bahwa kondisi Gary saat ini bukan karena penyakitnya, melainkan karena dia yang terlalu gugup. Ivan merasa situasi ini agak lucu. Seorang jenderal setingkat Gary pasti sudah melalui banyak medan perang. Ketika Ivan mengamati tubuh Gary dengan penglihatan batin, dia bahkan melihat beberapa bekas luka pisau dan luka tembak di tubuh Gary. Tetapi, saat ini Gary malah takut keluar rumah. Jika hal ini diceritakan, siapa yang akan mempercayainya? Sial, ini bahkan lebih menakutkan daripada mati di medan perang. Gary tampak canggung. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkahkan kakinya yang satu lagi keluar gerbang. Tidak sampai 10 detik. Bruk! Tubuh Gary lemas. Beberapa pengawal yang sigap pun bergegas untuk memapahnya. Bagaimana? Ranira bertanya. Apa kamu melihat sesuatu? Aku melihat sedikit kejanggalan, tapi aku masih belum bisa memastikannya. Ivan mengerutkan keningnya dan berkata kepada para pengawal. Maaf merepotkan kalian, tapi tolong bawa Tuan Gary kembali. Pengawal-pengawal itu pun segera melaksanakannya. Mereka membawa Gary masuk kembali ke dalam rumah. Selama seluruh proses kejadian, Ivan terus memperhatikan kondisi Gary. 5 menit kemudian, Gary perlahan membuka matanya dan menyadari bahwa dia sedang duduk di sofa di ruang utama. Adapun apa yang terjadi selama dia tak sadarkan diri, dia tidak tahu sama sekali. Seolah-olah ingatannya telah terputus. Saat dia membuka matanya, dia melihat Ivan dan wanita duduk di hadapannya. Meskipun Gary tahu bahwa Ivan tak bisa menyembuhkannya, dia masih sedikit berharap, lalu bertanya untuk sekadar basa-basi. Tuan Reed, apa Anda melihat sesuatu? Pada saat yang sama, Ranida juga memandang Ivan dengan rasa ingin tahu. Sejak kembali ke ruang utama, Ivan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli apa yang Ranida tanyakan, Ivan tidak mengatakan apa-apa. Ivan hanya memerintahkan pelayan untuk mengambil kertas, lalu menulis dan menggambar di atas kertas tersebut. Apa yang ditulis dan digambarnya sama sekali tidak diperlihatkan pada Ranida. Karena itulah, Ranida jadi penasaran. Tuan Gary, secara keseluruhan, Anda tidak sakit. Setelah Ivan memahami kondisi Gary secara keseluruhan, dia lalu berkata. Masalah Anda berasal dari metode kultivasi. Menurut apa yang telah Anda katakan, sebelum jatuh sakit 3 tahun lalu, Anda masih berlatih kultivasi seperti biasa. Tetapi, ada sedikit perbedaan antara waktu itu dan hari-hari sebelumnya. Oh! Gary bertanya-tanya. Dalam ingatannya, pada hari itu, memang tak ada keanehan yang terjadi. Kalau aku boleh menebak, hari itu, Tuan Gary kebetulan sedang menerobos tahap periode akar roh, bukan? Ivan lalu bertanya dengan percaya diri. Apa tebakanku benar? Gary terkejut. Raut wajahnya langsung berubah. Memang benar. 3 tahun lalu. Hari ketika dia pingsan memang hari di mana dia mencoba menerobos. Hanya saja, sebelum menerobos tahapan dia juga merasakan semacam firasat. Seperti seseorang yang akan dipromosikan dalam hal pekerjaan atau jabatan, orang itu pasti akan merasakan semacam firasat dan mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pada awalnya, orang yang akan dipromosikan pasti akan sangat gembira, tetapi ketika hari promosi tiba, orang itu malah akan menjadi tenang. Gary yang berasal dari keluarga Karaba, tidak terlalu menganggap hal ini penting, karena itulah dia mengabaikan firasatnya. Setelah itu, Ivan memberitahunya bahwa dia telah mengabaikan tahap penerobosan itu. Tuan Reed, bagaimana Anda bisa tahu? Apa penyakit saya terkait dengan tahap penerobosan? Gary penuh tanda tanya. Meskipun Ivan tidak diberitahu tentang penerobosan, Gary telah memberitahu para dokter yang telah memeriksanya sebelumnya. Namun, para dokter itu tidak melihat ada yang salah dengan itu. Akan tetapi,
Meskipun Gary tidak mengatakan apapun pada Ivan, Ivan berhasil menebaknya. Gary pun tersentak. Ini berhubungan dengan terobosan Anda, tetapi tidak sepenuhnya terkait. Alasan utamanya adalah metode kultivasi Anda, atau metode inti Anda, bertentangan dengan keadaan fisik Anda. Pada tahap awal, tidak memengaruhi tubuh Anda. Tapi, setelah akar roh lahir, fisik Anda akan terpengaruh. Ivan berkata dengan ringan. Energi di tubuh Anda lebih dominan energi positif. Saat menggunakan metode kultivasi, ada aliran energi negatif yang saling bertuburukan. Singkatnya, penyakit Anda bukanlah penyakit serius. Anda hanya perlu sedikit mengubah dan memperbaiki beberapa detail metode kultivasi. Pada awalnya, Ivan juga berpikir bahwa Gary benar-benar mengidap penyakit aneh. Tetapi ternyata, memang ada beberapa hal yang seperti trik sulap. Jika teka-teki dari sulap tidak dipecahkan, teknik sulapnya terkesan misterius, tetapi setelah dipecahkan, ternyata rahasia sulapnya sangat sederhana. Namun, cara penyampaian Ivan yang sangat santai, membuat Ranita dan Gary agak tertekan. Entah apa yang dikatakan Ivan benar atau tidak. Tetapi ini menyangkut modifikasi metode kultivasi. Ini, bagaimana bisa diubah semudah itu? Metode kultivasi yang mereka kultivasikan sudah melalui berbagai rintangan hingga telah diwariskan turun-temurun. Sama seperti rumus matematika, fisika, dan kimia di buku pelajaran siswa. Setiap caranya sangat spesifik dan rumus-rumus itu sudah melalui banyak uji coba dan pembuktian. Telah diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Jika metode kultivasi ini dimodifikasi, berarti sama saja dengan memodifikasi rumus dalam buku pelajaran. Ivan mengatakannya dengan begitu mudah. Tetapi, sangat tidak mungkin untuk melakukannya. Dikala Gary tampak ragu-ragu, Ranita lebih dulu membuka mulutnya dan berkata, Tuan Reed, apa Anda yakin bahwa penyakit Paman Gary berhubungan dengan metode kultivasi? Tentu saja. Ivan mengangguk. Dia melihat ketidakberdayaan Gary dan tersenyum sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang telah ditulisnya tadi. Tuan Gary, Anda tidak perlu merasa terbebani. Meskipun saya tidak tahu detail metode kultivasi Anda, saya telah melihat beberapa masalah dengan mengamati aliran energi roh Anda. Saya sudah membuat beberapa saran perbaikan. Ini. Gary mengambil beberapa lembar kertas itu dan memperhatikan dengan cermat. Ada gambar dan kata-kata di atas kertas. Gambar-gambar itu adalah beberapa titik meridian manusia dan tulisannya adalah beberapa penjelasan. Setelah membacanya, Gary sangat terkejut. Karena, sebagian dari apa yang telah ditulis Ivan benar-benar sama dengan beberapa teknik di metode kultivasi miliknya. Memang tidak sama persis, tetapi tingkat akurasinya setidaknya 99%. Jika bukan karena fakta bahwa Ivan baru datang ke keluarga Karaba untuk pertama kalinya, Gary akan mencurigai bahkan Ivan menggunakan metode kultivasi yang sama sepertinya. Ivan menambahkan, kalau Anda ingin mengganti metode kultivasi lain, Anda harus meninggalkan seni bela diri yang terdahulu dan memulai dari awal lagi. Mungkin tubuh Anda akan terkena dampak buruknya. Tapi kalau Tuan Gary memodifikasi sedikit metode kultivasi Anda sesuai dengan arahan saya, tidak akan ada dampak buruk. Lagi pula, metode kultivasi yang telah saya modifikasi bahkan lebih sempurna daripada yang Anda gunakan dulu. Metode kultivasi yang dimodifikasi Ivan sepenuhnya berdasarkan warisan dan metode kultivasi yang diperoleh dari cincin tanpa batas. Inti dari metode kultivasi Gary akan diubah. Daripada disebut perubahan, lebih tepat jika disebut sebagai penyempurnaan. Dalam tangannya, metode kultivasi Gary pasti akan meningkat barang 100 hingga 200 tingkat lebih hebat. Bab 445, selalu ingat. Begini, haha. Gary tersenyum canggung. Tuan Reed, sejujurnya, metode kultivasi keluarga Karaba diturunkan dari leluhur saya. Metode kultivasi dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkat bawah, menengah, dan atas. Justru dengan mengandalkan metode kultivasi inilah keluarga Karaba dapat memberikan kontribusi besar di kerajaan Dragonfire dan mendapatkan takhta. Ayah saya bahkan berjasa besar dan menduduki peringkat sebagai wakil komandan tentara. Dari zaman nenek moyang, metode kultivasi ini tidak pernah ada masalah. Kalau Anda mengatakan bahwa ada yang salah dengan metode kultivasi kami, saya mengajukan keberatan saya. Gary berkata dengan sangat sopan, meski terkesan ambigu dan segan. Implikasi sebenarnya adalah, Gary tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ivan. Dia tidak mengerti mengapa beberapa poin yang diungkit Ivan disangkut pautkan dengan metode kultivasi. Akan tetapi Gary sangat yakin dengan metode kultivasi keluarganya sendiri. Benar, metode yang guru dan yang lain gunakan juga sama, tapi mereka baik-baik saja. Kalau memang masalah Paman Gary karena efek dari menerobos periode akar roh, lalu kenapa Paman baik-baik saja di rumah dan malah tumbang saat dia mau keluar rumah? Ranita penuh dengan keraguan. Jelas sekali, dia tidak percaya dengan pernyataan Ivan. Dalam hal ini, Ivan tidak tersinggung sama sekali. Wajar jika mereka ragu. Aku punya cara untuk membuktikan perkataanku, kata Ivan. Tuan Gary, tolong ikuti aku. Ivan pun bangkit berdiri. Bersama dengan Ranita, Gary berjalan keluar dari ruang utama dan menuju ke halaman rumah. Di halaman rumah, di depan sebuah patung kuda bertanduk, Ivan berkata, Tuan Gary, pola Feng Shui keluarga Anda ditata oleh seorang ahli. Dalam patung pahatan ini, terkandung senjata untuk menangkal energi negatif. Senjata ini telah diberkati dan membentuk suatu formasi sehingga dapat mengusir energi negatif dan mengumpulkan energi positif. Apa? Gary telah tinggal di rumah ini sejak dia masih kecil. Tata letak segala sesuatu di rumah ini memang tak banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak tahu tentang apa yang baru saja dikatakan Ivan. Manik Dharma ada di sini. Saat dia berbicara, Ivan menunjuk ke mata kuda bertanduk itu. Mata patung ini dan yang patung di sebelahnya juga adalah manik Dharma. Keempat manik ini juga merupakan mata dari formasi Feng Shui seluruh halaman rumah, melindungi seluruh rumah dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Anda telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, dan akar roh Anda berada di tahap awal.
Metode kultivasi sama seperti bernapas di tubuh Anda dan berlangsung sepanjang waktu. Dengan dua patung pahatan kuda bertanduk ini, mereka biasanya membantu Anda menaklukkan dan menyerap energi negatif dari tubuh Anda. Begitu Anda meninggalkan rumah, berarti tidak ada lagi yang dapat menolong Anda, sehingga dampak negatif dari metode kultivasi akan langsung memengaruhi Anda. Ivan berkata dengan tegas dan lugas, perkataannya benar-benar luar biasa. Gary tahu bahwa ilmu Feng Shui memang benar ada. Namun, sulit untuk mencerna semua ini sekarang. Bagaimanapun juga, kemampuan Ivan hebat dan bisa keterampilan medis. Mungkinkah dia juga memahami Feng Shui? Kalau Tuan Gary tidak mempercayai saya, bagaimana kalau Anda melepas salah satu bola mata patung ini, menaruhnya dekat dengan tubuh Anda, setelah itu keluar dari rumah ini? Anda akan tahu setelah mencobanya. Ketika Ivan melihat keraguan Gary, dia malah tersenyum dengan percaya diri. Tentu saja, saya sarankan untuk meletakkan manik Dharma itu kembali nanti. Bagaimanapun, benda ini digunakan untuk melindungi rumah. Selain itu, untuk Tuan Gary, menggunakan manik Dharma bukanlah sebuah solusi. Baiklah, aku akan mencobanya. Gary merasa apa yang dikatakan Ivan benar adanya. Lagi pula Elven tidak punya alasan untuk membohonginya. Kalaupun ternyata memang bohong, kebohongannya pasti akan terungkap setelah dicoba. Dengan segera, Gary memanggil orang-orangnya lalu melepas salah satu bola mata patung kuda bertanduk itu. Sambil memegang manik itu di tangannya, Gary berjalan keluar rumah. Sesampainya di gerbang, tanpa disadarinya, langkah kakinya berhenti. Wanita juga terus menatap Gary dengan agak gugup. Sejujurnya, dia tidak terlalu mempercayai Ivan. Namun, dia juga berharap apa yang dikatakan Ivan benar. Dengan begini, Gary dapat kembali ke militer dan beban di hati guru selama bertahun-tahun pun akan sirna. Kalau aku pingsan nanti, tolong bopong aku. Perintah Gary kepada pengawal di sampingnya. Kemudian, Gary pun membulatkan tekadnya. Dalam satu langkah, dia keluar dari rumah. Saat dia melangkah keluar, dia sangat gugup sehingga keringat dingin bercucuran di dahinya. Tanpa sadar, dirinya sendiri sudah bersiap untuk pingsan. Namun, kali ini, perasaan yang tidak nyaman itu tidak muncul. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 10 detik, 20 detik. 1 menit, 2 menit. 3 menit. 5 menit. Gary berdiri di depan gerbang selama 5 menit dan masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wajahnya juga terus berubah. Gugup, ragu, terkejut, kaget, terharu, gembira. Segala macam emosi terus dia rasakan dan pada akhirnya, bahkan napasnya menjadi berat. Yang benar saja. Haha, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Gary, yang berusia 50-an, terlihat seperti anak kecil saat ini. Dia berjalan ke sana kemari di luar rumah bahkan sampai berlari-lari kecil. Para pengawal pun terus mengikutinya karena takut akan terjadi sesuatu pada Gary. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan pingsan, Gary dengan bersemangat memeluk para pengawalnya. Hahaha, akhirnya aku bisa keluar, akhirnya aku bisa keluar. Saat dia berbicara, air mata sudah memenuhi pelupuk matanya, kemudian air mata pun mengalir. 3 tahun. 3 tahun penuh. Dia tidak pernah menapaki dunia luar selama lebih dari 3 tahun. Selama 3 tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. 3 tahun lalu, dia memiliki kepribadian yang berapi-api. Dalam 3 tahun terakhir, dia merasa seperti tercekik, terkurung hingga kepribadiannya menjadi lebih diam. Sama seperti penjahat yang terpenjara, mereka tidak dapat meninggalkan kurungan mereka selangkah pun. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak terharu? Setelah merasa begitu terharu, dia kembali menjadi agak murung. Sudah 3 tahun. Ternyata solusi tercepat ada di halaman rumahnya. Namun, dia, serta para dokter dan Master Geomantik Qian dan Yang, tidak pernah menyadarinya. Ini bisa diibaratkan seperti orang yang sangat miskin dan hampir mati kelaparan hanya menyantap mie instan dan acar selama 3 tahun. Kemudian, suatu hari, orang itu tiba-tiba menemukan uang 210 miliar tunai terkubur di bawah tempat tidurnya. Rasanya seperti, sungguh rumit untuk dijelaskan. Yang benar saja, Paman baik-baik saja? Wanita yang menyaksikannya langsung pun terheran-heran. Hanya, begitu saja? 3 tahun. Kekhawatiran yang terus menyerang psikis Peter selama 3 tahun, serta penyakit aneh yang telah diderita Gary selama 3 tahun, ternyata diselesaikan dengan mudahnya. Semua ini terasa seperti mimpi dan tidak nyata. Benar sekali. Ivan tersenyum dan berkata. Sesederhana itu. Ada beberapa hal bernilai mahal kalau tidak diketahui, tetapi begitu diketahui hal tersebut menjadi tak berharga lagi. Tuan Reed, terima kasih, terimalah penghormatan dari orang tua ini. Sekembalinya Gary dari luar rumah, sesaat setelah melihat Ivan, Gary sontak bersiap untuk berlutut dan memberinya hormat. Tetapi Ivan buru-buru menahannya. Tuan Gary, tidak perlu sampai seperti ini. Ini hanya masalah sepele saja. Apalagi ini adalah pertukaran yang setara antara aku dan Tuan Peter. Tidak. Gary buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan Reed, ini tidak sebanding dengan apa yang ayahku sampaikan. Ivan menyela. Bagiku, informasi itu sangat berharga. Haha. Baiklah, Tuan Reed memang berhati lapang. Anda masih muda dan sangat berpotensi. Anda pasti akan mencapai hal-hal yang luar biasa kelak. Gary kembali ke rumahnya dan memerintahkan seseorang untuk memasang kembali manik Dharma ke dalam patung kuda bertanduk itu lagi. Gary pun kembali mengundang Ivan dan wanita ke ruang utama lagi. Karena begitu senang, dia mengundang Ivan dan wanita untuk makan siang bersama. Tidak banyak orang yang makan, hanya mereka bertiga. Gary berterima kasih berkali-kali pada Ivan dan menuangkan minuman untuknya. Dia sangat amat gembira dan bersemangat. Ivan pun tak ayal mengingatkannya lagi.
Manik Dharma bukan solusi yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, Manik Dharma akan kehilangan efektivitasnya. Anda harus memperbaiki metode kultivasi. Baiklah, Tuan Reed, saya akan selalu mengingatnya.
451, rencana balas dendam. Krak, krak. Ivan menggerakkan pergelangan tangannya hingga sendinya berbunyi. Sementara itu, gelombang pertama dari segerombolan orang itu sudah tiba di depan mereka. Pada detik yang sama, aura yang begitu kuat dan mengintimidasi terpancar keluar dari tubuh Ivan. Dalam sekejap, aura energinya melingkupi dan memenuhi seluruh ruang seperti teriknya matahari. Ini, gelombang orang yang berlari paling cepat itu tanpa sadar berhenti dan membelalakan mata mereka. Mereka sepertinya merasakan tekanan yang tak terlihat dan tidak mampu menggerakkan kaki mereka lagi. Mereka tiba-tiba saja merasakan suatu ketakutan di hati mereka. Mereka merasakan suatu kekuatan yang tak terbatas seperti merasakan kehadiran seorang kaisar di dunia. Kaki mereka gemetaran dan mereka jadi begitu gelisah. Bahkan ekspresi wajah Chastel berubah drastis. Di tangan Ivan, pedang jiwa Dragon Fury muncul. Energi pedangnya melingkupi seluruh penjuru. Terdapat suatu cahaya yang bersinar dari pedang tersebut seperti batu es yang bercahaya di bawah terik matahari yang menyilaukan pandangan. Inilah pedang tipis yang didapatkannya dari alam tanpa batas dari dunia kaisar pedang Yavi. Meskipun tipis, pedang ini mampu memusnahkan dan membinasakan segalanya. Shoot! Tanpa memberi orang-orang ini kesempatan untuk bereaksi, Ivan sudah mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, gerakan pedangnya memenuhi seluruh ruangan. Pedangnya terus bergerak dan menyapu melewati setiap musuhnya seperti menyabit hasil panen. Shot! 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 Kejadian yang begitu mengerikan terjadi. Cahaya yang terpantul dari pedang terlihat seperti bunga-bunga yang bermekaran. Orang-orang itu bahkan tidak sempat berteriak. Mereka tumbang satu demi satu seperti balok kayu. Darah pun mencuat dan mengalir kemana-mana, sungguh amat mengerikan. Chasto sudah sangat terkejut sampai tak dapat berbicara. Ini jelas-jelas pembantaian, tetapi kenapa gerakan Ivan malah terlihat elegan? Kenapa dia bisa seperti ini? Karena terlalu mudah untuk Ivan. Terlalu mudah. Dalam waktu kurang dari 10 detik. Yang tadinya ada lebih dari 30 orang, sekarang hanya satu yang tersisa. Hanya orang tua dari periode akar roh yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah lelaki tua itu menjadi kaku. Matanya penuh dengan ketakutan dan kegentaran. Tanpa disadarinya, dia mundur 5 langkah. Hanya saja, detik berikutnya, Ivan sudah tiba di hadapannya dan menyergapnya. Pak tua, bukankah tadi kamu ingin membunuhku? Aku. Mulut pria tua itu mendadak kering. Belum sempat dia mengatakan apa-apa. Ivan sudah mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas kepala pria tua itu. Kemudian ada kekuatan isap yang tak terlihat. Orang tua itu merasakan energi roh dan aura energi di tubuhnya dengan cepat menghilang. Pria tua itu terus melawan. Namun, sama sekali tidak berguna. Mana mungkin dia bisa melawan Ivan? Setelah itu, kulit lelaki tua itu dengan cepat mengering. Semua energi roh miliknya mengalir menuju lengan Ivan. Dalam 10 helaan napas, mata lelaki tua itu redup dan tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Lelaki tua itu menjadi kurus kering. Kemudian, Ivan melemparnya ke lantai. Ayo pergi! Setelah melakukan semua ini, Ivan tetap meninggalkan kedai teh dengan tenang. Adapun efeknya setelah menyerap orang tua itu. Sejujurnya, efeknya tidak besar dan tidak ada fluktuasi energi yang signifikan dalam tubuhnya. Sebenarnya, seberapa kuat Ivan ini? Chasto berpikir sendiri di dalam hatinya dan bergegas mengikuti Ivan. Matanya seperti telah terbuka karena kejadian-kejadian tadi sehingga dia sulit untuk menenangkan dirinya. Pemuda di depannya ini sudah benar-benar melampaui akal sehatnya. Pemuda ini sungguh sulit untuk dijangkau dan dimengerti. Dalam perjalanan pulang, Chasto mengemudikan sebuah mobil Bentley. Sedangkan Ivan duduk di kursi belakang sambil melihat pemandangan di luar jendela. Ivan tak ayal menghela napas. Dia pikir ini adalah suatu kesempatan untuk mengetahui lokasi api penyucian Veliora, tetapi tak disangka, dia masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Setelah hari ini berlalu, dia sudah dianggap sebagai musuh asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fury. Namun, semua ini sengaja dilakukan olehnya. Dengan begini, asosiasi seni bela diri akan mencarinya untuk membalas dendam. Ivan tidak takut akan pembalasan mereka, justru dia lebih cemas jika mereka tidak bertindak. Selama mereka muncul, Ivan akan dapat melacak dan mencari tahu orang-orang yang tahu tentang api penyucian Veliora. 3 hari. Dalam waktu 3 hari, Ivan sudah harus mengetahui lokasi api penyucian Veliora. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan Kelveli, keluarga yang... Suasana di keluarga yang begitu redup, keheningan melingkupi suasana. Di sekeliling, terdapat karangan bunga dan kain putih di mana-mana. Mereka tampak begitu pilu. Sebuah peti mati didirikan di aula, dan beberapa orang pendeta memukuli drum dan gong. Keluarga yang sedang mengadakan pemakaman untuk kepala keluarga yang Abraham yang... Di bawah pukulan gong dan drum, keluarga yang memberi hormat dari waktu ke waktu. Kematian Abraham yang diadakan dengan megah. Secara etika, keluarga kerajaan Kelveli seharusnya datang dan menghadiri. Namun, sampai saat ini tidak ada yang datang untuk menyatakan berduka cita. Hanya keluarga yang hadir, mereka sangat bersedih. Sementara pemakaman sedang berlangsung, seseorang bergegas ke balai berkabung. Kepala keluarga, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang yang berada paling depan menoleh dan menatap abdi itu. Kemudian orang itu segera meninggalkan kerumunan. Orang itu adalah Kenzo Yang. Dia berusia 48 tahun. Dia adalah putra tertua Abraham. Kenzo juga generasi penerus dari keluarga yang bertalenta. Setelah Abraham meninggal, tentu saja dia yang mewarisi posisi kepala keluarga. Kenzo berkata, "Bicaralah, kepala keluarga, bukankah Anda meminta saya untuk memantau Ivan?"
Tadi subuh, Victor dari Asosiasi Seni Bela Diri secara pribadi pergi untuk menjemput Ivan. Saya mengirim lebih dari 30 orang untuk mengadang Ivan. Saya melihat mereka memasuki sebuah kedai teh, tapi setelah Ivan pergi, orang-orang itu di dalam kedai teh ada mayat di mana-mana. Bahkan Victor sudah mati. Victor si raja kelelawar? Tanya Kenzo. Benar sekali, dia orangnya. Abdi itu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan suatu video yang menunjukkan kejadian yang dia rekam tadi. Sejauh mata memandang, hanya ada genangan darah dan mayat-mayat. Kemudian, dia melihat Victor yang mati dengan menyedihkan. Kenzo merinding saat melihatnya. Victor juga dianggap sebagai tokoh ternama di Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonville. Selain mengenali Victor yang merupakan anggota resmi asosiasi, dia juga mengenali beberapa orang lain yang meninggal. Mereka semua masih belum termasuk anggota inti Asosiasi Seni Bela Diri. Boleh dikatakan, mereka masih dalam masa percobaan. Meskipun status mereka tidak signifikan, mereka tetaplah anggota Asosiasi Seni Bela Diri. Tetapi, mereka semua sudah mati. Tentu saja peristiwa ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Mungkinkah orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri lepas tangan begitu saja? Tentu saja tidak. Di kedai teh hanya tersisa Ivan dan orang yang pergi bersamanya. Seharusnya orang-orang ini dibunuh oleh mereka. Abdi itu menambahkan. Mata Kenzo agak menyipit. Ivan ini terlalu lancang. Pergi dan panggillah para penatua keluarga yang, para senior dan para tetua. Dalam waktu 5 menit, suruh mereka datang ke ruang pertemuan untuk rapat. Baik. 5 menit kemudian, ruang pertemuan keluarga yang. Kenzo memperlihatkan beberapa foto melalui proyektor dan menjelaskan garis besar masalah ini. Kalian semua tenang saja, sebab kematian orang-orang ini tidak terlepas dari Ivan. Asosiasi Seni Bela Diri tidak akan pernah lepas tangan terhadap masalah ini. Ivan pasti tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Begitu informasi ini tersebar, mereka langsung menjadi heboh. Baguslah. Dengan begini, keluarga yang bisa membalaskan dendam kepala keluarga kita. Benar. Ivan harus dibunuh agar Abraham yang bisa tenang di alam sana. Keluarga yang akhirnya bisa hidup tenang. Banyak orang diam-diam lega. Mereka semua sudah melihat sendiri kemampuan Ivan. Semenjak Abraham meninggal, keluarga yang, termasuk Kenzo, tak bisa hidup tenang. Mereka khawatir Ivan akan datang untuk membunuh mereka dan memusnahkan mereka. Sebagai keluarga kerajaan, keluarga yang tentu saja tidak takut pada Ivan. Apa yang mereka takutkan adalah bahwa Ivan akan bergabung dengan keluarga kerajaan lainnya untuk menyerang keluarga yang. Tetapi sekarang, Ivan memang bodoh. Setelah kabar tentang dia yang membunuh begitu banyak anggota dari Asosiasi Seni Bela Diri, keluarga manakah yang berani untuk turut bersamanya? Bahkan keluarga kerajaan pun tidak berani sembarangan menyinggung Asosiasi Seni Bela Diri. Karena itu, pembalasan keluarga yang tidak akan setengah-setengah. Selain itu, membunuh Ivan juga berarti menyenangkan Asosiasi Seni Bela Diri. Bukankah ini yang namanya sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui? Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kenzo memukul meja dan berkata dengan lantang. Besok, kerahkan semua petarung dari keluarga yang menuju kediaman Raja Kota Giant. Lalu kita akan memaksanya untuk menyerahkan Ivan demi membalaskan dendam ayahku. Bab 452, peringatan. Di Calvary, keluarga Barnes. Ketika Ivan dan Chasto kembali saat larut malam, Gregory menghela napas dan bergegas memeriksa keadaan Ivan. Melihat Ivan yang tidak terluka, dia benar-benar merasa lega. Ivan, kembali dan istirahatlah lebih awal. Besok pagi kita akan pergi untuk menerima area penambangan roh bersama-sama. Oke. Pandangan penuh harap melintas di mata Ivan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Jadi, dia membutuhkan energi dalam jumlah yang banyak. Entah itu energi roh, energi negatif, ataupun energi gelap, semuanya bisa digunakan. Dia harus pergi ke area penambangan roh. Setelah berpamitan dengan Gregory, Ivan kembali ke villa tempat tinggalnya. Dia tidak mengatakan apapun tentang kejadian malam ini. Chasto mengikutinya sepanjang jalan dan otomatis akan melapor ke Gregory. Seperti yang Ivan harapkan. Pada saat ini, Chasto sedang melaporkan semua yang dia lihat dan dengar pada Gregory. Setelah mendengar ini, Gregory berkeringat dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tahu Ivan memang suka menimbulkan masalah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ivan dapat membuat masalah seperti ini. Di depan ketua dan sekretaris utama Asosiasi Seni Bela Diri, Ivan membunuh Raja Kelelawar dan membantai semua orang di kedai teh. Ivan menimbulkan masalah yang begitu besar dalam waktu kurang dari 1 jam. Mungkinkah anak berusia 19 tahun memiliki kekuatan untuk melakukan ini? Kekuatan Tuan Ri tak terduga. Dia baru berusia 19 tahun. Kalau dia bisa terus hidup, masa depannya akan tidak terbatas. Bahkan sekarang, saat mengingat situasi Ivan membunuh orang, mata Chasto masih penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Ya, tapi premisnya adalah dia harus tetap hidup. Gregory menghela napas berat. Ivan sudah menimbulkan masalah besar. Saat dia membunuh putra direktur Asosiasi Seni Bela Diri sebelumnya, kejadian itu sudah merupakan masalah besar, tetapi itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, direktur hanyalah seorang direktur, dan Hadi yang duluan bersalah. Ivan memiliki alasan yang masuk akal untuk membunuhnya. Ditambah dengan kekuatan tiran Ivan, beberapa keluarga dan kekuatan yang tidak takut pada ayah Hadi dan keluarga Hartono akan merekrut Ivan dan melindunginya. Namun, kejadian sekarang berbeda. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri secara pribadi mengundang Ivan untuk bergabung. Ivan tidak hanya menolak, dia juga membunuh Raja Kelelawar dan lebih dari 30 orang lainnya di hadapan Ketua Asosiasi Seni Bela Diri tanpa mengatakan apapun. Ini tidak hanya membuat Ketua Asosiasi Seni Bela Diri sakit hati, tetapi juga menginjak harga dirinya. Tingkat keseriusan masalah ini berada di luar imajinasi.
Bahkan keluarga dan kekuatan kerajaan yang kuat juga tidak akan berani dengan mudah merekrut Ivan. Guagui menempatkan dirinya pada posisi Eren. Dalam situasi seperti ini, dia pasti akan balas dendam dan membunuh Ivan. Bagaimanapun, Ivan terlalu menakutkan. Orang seperti ini, sekali bermusuhan, harus dibunuh. Jika tidak, dia akan menjadi bencana besar di masa depan. Tidak peduli bagaimanapun, aku harus melindungi Ivan. Guagui memutuskan untuk bertaruh. Jika dia kalah, keluarga Barnes akan turun dari keluarga kerajaan. Namun, jika kamu memenangkan taruhan, dia akan mencapai puncak dalam satu langkah. Tingkat kemenangan tidak tinggi, hanya 10%. Namun, dia bersedia bertaruh. Justo, segera kerahkan tindakan pertahanan. Sebar orang-orang yang dibawa dari Giant ke setiap sudut dan bagikan semua senjata pada mereka. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin dari aku atau Ivan. Kemudian, antar Jafar, Andri, dan Ibu Ivan kembali ke Giant malam ini juga. Kirim pasukan besar untuk menjaga mereka di kediaman Giant. Pada saat yang sama, bawa leluhur agung, leluhur kedua, dan leluhur ketiga sehingga aku dapat menjelaskan alasannya. Baik. Justo menjawab. Kemudian, dia agak bingung. Tuan Barnes, bagaimana dengan Nona? Apa tidak perlu diantar kembali ke Giant? Juga, kenapa nggak suruh Tuan Reed bersembunyi saja? Alina sedang menyelesaikan sesuatu yang lebih penting. Mengenai Alina, Guagui tidak menjelaskan terlalu banyak. Kalau Ivan, apa menurutmu dia akan bersembunyi? Dengan karakternya, kalau dia ingin pergi, dia sudah pergi. Kalau dia tidak mau pergi, tidak akan berguna kalau kita membujuknya. Saat Guagui membuat penyebaran, banyak keluarga kerajaan di Calvary menerima berita tentang Ivan pada saat yang bersamaan. Berita yang menyebar sangat cepat. Lebih dari 30 orang meninggal di kedai teh bukan masalah sepele. Tentu, penyelidikan tidak bisa lepas dari pasukan kerajaan yang kuat. Di sisi lain, keluarga yang sengaja menyebar berita. Meskipun saat itu masih tengah malam, seluruh Calvary sudah gempar. Banyak keluarga dan pasukan yang sudah bersiap untuk mengunjungi rumah Guagui untuk memberikan hadiah dan mengulurkan simbol perdamaian pada Ivan pada keesokan harinya, membatalkan rencana mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Ivan otomatis tidak tahu tentang apa yang terjadi di dunia luar dan dia juga tidak tertarik. Saat dia sampai di villa tempatnya tinggal, sudah lebih dari jam 4 subuh. Ivan kembali ke kamar dan merasakan ada sesuatu yang aneh di ruangan itu. Saat dia hendak menyalakan lampu, cahaya ungu merah tiba-tiba menyala yang membuat ruangan menjadi terang. Suasananya langsung menjadi menawan. Sebuah sosok anggun sedang duduk di tepi tempat tidur di tengah ruangan. Itu adalah Alina. Di bawah cahaya, kulitnya sangat memesona. Dia mengenakan piamarenda sutra hitam yang menawan dan seksi. Dadanya yang indah membuat sosoknya terlihat ramping dan proporsional. Pahanya dibungkus oleh sutra hitam tembus pandang dan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm menunjukkan kebangsawanan seorang ratu. Meskipun usianya hampir 30 tahun, dia tidak kalah dengan para wanita berusia awal 20-an. Dia bahkan lebih dewasa dan menawan daripada yang lain. Ivan agak terkejut dan menunjukkan rasa hormat yang besar. Nona Alina yang cantik, apa yang kamu? Ivan, apa kamu tidak mengerti apa yang ingin kulakukan? Di bawah cahaya sekitar, Alina tersipu seperti bayi dan ada rasa malu dalam pesonanya. Dia sudah lama tergoda oleh Ivan dan Ivan adalah tunangannya. Namun, dari awal hingga akhir pertandingan persahabatan, hubungan antara keduanya pada dasarnya tidak ada kemajuan. Alina tidak ingin seperti ini, jadi dia mengambil inisiatif dan membuat keputusan yang begitu berani. Alina melangkah maju dan meraih Ivan. Bibir merahnya terangkat. Ivan, kita adalah suami dan istri. Kita harus melakukan sesuatu yang suami istri suka lakukan, bukan? Saat Alina berbicara, angin segar bertiup di pipi Ivan yang menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat dan darahnya melonjak. Meskipun dia sangat kuat, dia adalah seorang pria berdarah panas dengan energi yang kuat. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh saat menghadapi situasi seperti itu? Pada saat seperti itu, tentu saja tidak perlu berbicara lebih banyak. Dia memeluk Alina dan Alina memberikan tanggapan yang sengit. Alina berinisiatif untuk mendekatkan bibir merahnya. Di luar villa, Guagui akhirnya menghela napas lega ketika mendengar suara itu. Putrinya sudah berhasil. Dengan begini, dia makin ingin melindungi Ivan. Pada fajar, dini hari, lebih baik tinggal di dunia. Tiba-tiba, shoot, shoot. Fluid keras terdengar di villa. Ivan tercengang dan berhenti. Apa yang terjadi? Ini adalah alarm area villa. Seseorang telah masuk ke area perumahan kita. Bibi Alina merona merah dan napasnya sangat cepat. Hah? Ivan segera membuka penglihatan batinnya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat mobil-mobil mewah diparkir di gerbang villa. Di depan gerbang, setidaknya ada 1.000 orang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah petarung dan kultivator. Bab 453 menderita kerugian besar bersama. Di tanah, sudah terbaring 4 penjaga keamanan keluarga Barnes. Satu persatu dipukuli sampai muntah darah dan jatuh ke tanah. Sekelompok orang angkuh melangkahi tubuh mereka dan menerobos masuk ke area villa. Tatapan Ivan tampak dingin. Jangan terganggu. Mata Alina menunjukkan antisipasi dan dia sedang bersemangat tinggi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Saat dia merasa Ivan terganggu, dia mengingatkan dan mendesak. Tidak peduli siapa yang berani menyerang keluarga Barnes, ayahku pasti akan menghabisi mereka. Ivan, konsentrasi. Ivan tampak terkejut. Alina memang berani seperti biasanya. Dalam pikiran Ivan, dia memikirkan situasi saat Alina dengan paksa menciumnya. Dia memukul bokong Alina dan melirik buah apel merah terang yang berada tidak jauh dari sana. Siapa sangka ini adalah pertama kalinya untuk wanita ini. Seiring dengan suara alarm villa yang berbunyi,
gerakan antara keduanya menjadi makin cepat. Pada saat yang sama, di area villa, semua sosok keluarga Barnes berkumpul. Dalam waktu singkat, sudah ada hampir 500 orang yang berdiri di tengah villa dan siap untuk bertarung. Quagui berdiri di tengah, dengan 3 tetua berdiri di kiri dan kanan. 3 fosil hidup dari keluarga Barnes. Mereka setidaknya sudah berusia 100 tahun dan mereka tampak goyah. Namun, mata mereka bertiga berkedip dengan cahaya yang pekat dan menunjukkan kekuatan luar biasa. Mereka bertiga adalah leluhur keluarga Barnes yang diundang oleh Quagui. Leluhur agung bernama Stefano Barnes yang berusia 158 tahun. Dia berada pada alam pil belenggu tingkat ketiga. Leluhur kedua bernama Yarden Barnes yang berusia 146 tahun. Dia berada pada akar roh tingkat puncak. Leluhur ketiga bernama Mason Barnes yang berusia 142 tahun. Dia merupakan leluhur termuda, tetapi juga terkuat. Dia berada pada alam pil belenggu tingkat ke-6. Ketiga orang ini melakukan kultivasi setiap saat. Mereka juga merupakan 3 orang terkuat dari keluarga Barnes yang masih hidup. Mereka tidak akan bergerak sama sekali jika bukan karena keluarga Barnes berada dalam kondisi krisis. Untuk kali ini, Quagui juga berulang kali menjelaskan situasinya, hingga ketiganya dengan terpaksa setuju untuk membantu. Selain mereka, ada 300 orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan siap menyerang kapan saja. Sementara itu, di luar gerbang area villa, kerumunan besar orang sudah bergegas masuk. Pemimpin mereka adalah putra Abraham, kepala keluarga yang saat ini, Kenzo. Di sampingnya ada petinggi keluarga yang serta beberapa tokoh hidup tingkat fosil keluarga yang. Mereka semua adalah petarung dan kultivator. Beberapa dipersenjatai dengan senjata api, beberapa dipersenjatai dengan non-senjata api, dan beberapa dipersenjatai dengan senjata yang sangat canggih yang secara khusus mengincar kultivator. Keluarga yang. Quagui mengenal kelompok orang itu pada pandangan pertama. Tatapannya tidak bisa menahan fokus. Dia tidak menyangka bahwa yang pertama datang bukanlah orang dari asosiasi seni bela diri, melainkan keluarga yang. Namun, jika dipikirkan lagi, itu sangat normal. Jika sebelumnya, keluarga yang tidak berani bertindak gegabah, tetapi sekarang Ivan sudah menyinggung asosiasi seni bela diri. Ini menyebabkan anggota keluarga kerajaan lainnya tidak berani bertindak gegabah. Tentu, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Alasan pertama adalah balas dendam. Alasan kedua adalah menjarah Sumberda. Tentu saja, yang paling penting adalah alasan kedua. Bagi keluarga besar, meskipun balas dendam penting, tidak akan pernah mengambil langkah seperti itu. Orang sudah mati, apa gunanya balas dendam kecuali untuk mendapatkan kembali? Hanya untuk menggerakkan hati orang. Apa yang mereka lakukan mungkin bukan hanya untuk membunuh Ivan. Quagui! Kenzo terlihat agresif. Aku datang hari ini hanya untuk satu hal. Di mana Ivan? Serahkan dia. Sebagai keluarga kerajaan, selama kamu menyerahkannya, aku tidak akan mempersulit kalian. Kalau tidak, villa ini akan berlumuran darah hari ini. Kenzo sangat mengesankan. Dia tidak menganggap serius Quagui sama sekali. Bagaimanapun, ini bukan Giant, ini adalah Calvely. Keluarga yang adalah keluarga kerajaan Calvely. Kalaupun Quagui telah mempersiapkan semuanya sebelumnya, Kenzo tetap yakin akan menang. Bagaimanapun, karena ada seorang pria kuat yang berada di sampingnya. Leluhur keluarga yang berada pada alam pil belenggu tingkat ke-6. Dia bernama Steven Yang. Maaf, saudara yang tidak datang pada waktu yang tepat. Quagui tersenyum sedikit dan berkata tanpa tergesa-gesa. Ivan sudah pergi. Kalau kamu ingin menemukannya, carilah dia di tempat lain. Apa yang kamu lakukan di keluarga Barnes? Kenzo mendengus dingin. Tentunya, dia tahu bahwa Quagui sedang berbicara omong kosong. Apa dia ada di villa ini? Biarkan kami cari sebentar saja. Saat berbicara, Kenzo melambaikan tangannya. Segera, sekelompok orang siap untuk mencari. Namun, Quagui tidak mundur. Ini adalah keluarga Barnes. Kalian pikir kalian siapa? Kalian bisa mencari sesuka kalian. Jujurlah, Quagui. Ivan harus mati hari ini untuk menghormati ayahku. Ekspresi wajah Kenzo menjadi dingin. Aku hanya akan memberimu 1 menit untuk mempertimbangkan. Setelah 1 menit, kalau kamu tidak mengizinkan, setara dengan menyatakan perang dengan keluarga yang. Kamu bisa mempertimbangkannya sendiri. Kenzo tersenyum menghina. Dia meninggikan suaranya dan berteriak. Ivan, aku tahu kamu masih di sini. Kenapa? Kamu berani saat membunuh seseorang. Kenapa nyalimu menciut sekarang? Tidak ada gunanya bersembunyi di balik keluarga Barnes. Ini justru akan merugikan keluarga Barnes. Lebih baik kamu keluar dan mati, agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Sementara itu, di belakang Kenzo, kerumunan juga mulai berteriak keras. Ivan, nyalimu menciut. Apa kamu tidak berani keluar? Hari ini darahmu akan digunakan sebagai penghormatan kepada kepala keluarga sebelumnya. Idiot! Kamu begitu gila saat membunuh orang, tapi sekarang kamu malah bersembunyi. Hei, kalau kamu tidak keluar dalam waktu 1 menit, keluarga Barnes akan berdarah seperti sungai. Bajingan! Ibumu adalah bajingan, kamu juga bajingan. Apa kamu pikir kamu bisa tetap aman dengan bersembunyi? Cepat keluar dan mati. Tidak berguna. Bajingan! Sialan, cepat keluar. Semua jenis kata-kata kasar memegahkan telinga. Mereka berteriak memarahi. Sebelum mereka datang, mereka sudah memprediksi situasi saat ini. Cara